Wa idza ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu kaitsu yas'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Wa idza sa'athum ayah, dan apabila kami Allah mendatangkan kepada mereka orang kafir, orang musyrik di Mekah dulu itu, mereka menjawab, qalu la nu'mina, kami tidak akan percaya itu ayat-ayat diturunkan Allah melalui Muhammad, kami tidak percaya hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, sehingga Allah menurunkan kepada kami ini ya ayat-ayat seperti yang diturunkan pada Rasul itu. Nah, kalau ayat itu turunkan kami dari Allah seperti yang turun baru, aku percaya baru. Jadi dia mau percaya kalau ayat itu turunkan pada mereka. Kalau hanya melalui Rasulullah tidak mau itu. Allahu a'lamu kaitsu yas'alu risalatah. Allah itu mengetahui di mana Rasul itu harus ditempatkan. Nah, pada waktu itu Rasul terakhir ditempatkan di negeri Mekah. Karena di negeri Mekah itu berlaku ya zaman jahiliyah, zaman ya kebodohan, serba jauh dari ajaran Allah. Tindakannya selalu yang jelek-jelek, jauh dari ajaran Allah. Nah, karena suara seperti itu, lalu Allah mutus Rasul di situ. Karena Allah tahu ini perlu harus diberi Rasul. Diutuslah Muhammad di negeri Arab itu, kan begitu ini. Ayat itu menjelaskan seperti itu. Allah mengetahui itu di mana tempat kerasulannya itu yang perlu diberi Rasul itu. Sayusibul ladzina asramu sagharun indallah, maka kelak akan menimpa. Ya, kelak yang menimpa itu entah masih di dunia itu atau sampai di akhirat, pokoknya kelak akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sagharun indallah, yaitu apa? Kehinaan. Nah, kehinaan itu lalu di dunia yang umpamanya ya orang yang berbuat korupsi atau ketangkap ya kan. Nah, mestinya dia lalu ditahan bertahun-tahun di penjara itu kan dihinakan itu. Dihinakan itu baru di dunia. Kalau di akhirat ya besok di akhirat itu akan dihinakan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka itu. Wa adzabun syadid, dan akan disiksa dengan siksa yang keras. Nah, siksa di zaman akhirat yang keras itu ya kalau sudah masuk neraka jahanam itu orang itu dibakar ya toh. Kalau sudah gosong ya hancur semua, dagingnya sudah terbakar semua, lalu diganti lagi dengan kulit baru, daging baru, dibakar lagi. Seperti selamanya begitu kok. Apa itu tidak keras siksa seperti itu? Bima kanu yamkurun, disebutkan karena tipu daya mereka pada waktu di dunia hanya selalu menipu ya toh, orang, supaya orang itu ya pokoknya ngikuti jejak mereka yang merugikan mereka, kan begitu. Faman yuridillahu ayyatiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Nah, ini perlu dicatat, diperhatikan ini. Maka barang siapa, faman yuridillah, maka barang siapa yang dikehendaki Allah, ayyatiyahu akan ditunjukkan, maksudnya ditunjukkan ke arah petunjuk untuk mengikuti ajaran Islam. Yasrah sadrahu lil Islam, mereka itu dilapangkan dadanya untuk masuk Islam. Nah, ini jadi orang yang dalam keadaan kafir kok lalu Allah memberi tunjuk pada dia itu dadanya diberi kemudahan untuk mau masuk Islam. Ini contohnya, ini contoh konkret ya dalam sejarah Islam. Itu dulu ada tokoh Arab yang namanya Umar bin Khattab. Itu dulu selama Rasulullah sudah diutus, dia itu masih kafir. Bahkan itu yang paling getol memusuhi Muhammad. Bahkan dalam musyawarah orang-orang kafir, orang musyrik itu, bagaimana supaya Muhammad itu bisa dibunuh. Nah, dia yang tampil, akulah yang membunuh Rasulullah. Begitu loh, saking ganasnya dia yang mau membunuh Rasulullah. Nah, saking ganas seperti itu, tapi akhirnya apa nanti akhirnya?
Dia setelah mengatakan saya siap untuk membunuh Rasulullah, lalu ada sebagian dari mereka mengatakan, apa sih kamu kok begitu betul membunuh Rasulullah? Padahal adikmu sendiri kan sudah mengikuti Rasulullah, mengikuti agama Islam. Apa iya? Iya, coba lihat, perhatikan dan buktikan. Betul. Ya, itu Umar bin Khattab mendatangi adiknya, seorang perempuan. Lalu pada waktu datang di rumahnya, kebetulan adiknya itu baru membaca Al-Quran. Nah, lalu dia masuk, apa yang kamu baca? Ya firman Allah. Nah, terus akhirnya pokoknya mula-mula marah-marah, akhirnya setelah memperhatikan Quran yang dibaca adiknya itu, akhirnya hatinya tersentuh. Ya, terus akhirnya dia menyadari, oh itu memang firman Allah. Nah, itulah dia hatinya itu oleh Allah dijadikan itu tadi longgar, lapang untuk menerima Islam. Nah, diberi petunjuk, lalu lapang dadanya, lalu masuk Islam. Nah, setelah itu, lalu ya sudah, niatnya untuk membunuh Rasul batal, dan dia masuk Islam, lalu mendatangi Rasulullah, dan bersumpah masuk agama Islam. Ya, lalu diterima jadi orangnya, bahkan akhirnya menjadi tokoh besar di kalangan umat Islam, dan menjadi khalifah gitu kan. Khalifah yang keberapa, yang ketiga itu. Nah, gitu. Itulah contoh orang yang dilapangkan dadanya dengan petunjuk Allah untuk mudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, kami menganjurkan kepada para pemirsa, kalau ada saudara-saudara, teman-teman yang masih belum Islam, berilah penerangan. Siapa tahu dengan penjelasan dakwah bapak-bapak itu bisa menyentuh hati mereka, menjadi lantaran dia itu mendapat petunjuk dari Allah lalu masuk Islam. Itulah karena Rasul sudah tidak ada, ya kita yang meneruskan dengan cara begitu, ya sekedar menyampaikan terus, dakwah terus. Nah, siapa tahu melalui dakwah kita itu bisa menyentuh hati seorang, lalu dia bisa terbuka hatinya, lalu lapang dadanya, lalu menyatakan diri masuk Islam. Begitulah. Ini hanya kita itu ya sebagai umat Rasul ikut membantu supaya agama Islam tetap berkembang. Dan ada perintahnya kan kita disuruh menyampaikan ya ayat-ayat ataupun apa yang telah diterima dari Rasul. Balighu ani walau ayah, sampaikan kepada orang lain apa saja yang sudah kamu dapat dari aku, walaupun satu ayat. Jadi kita tahu sedikit melalui pengajian ini, mari kita tularkan kepada siapapun supaya kita itu mudah-mudahan jadi sarana. Ya, jadi sarana. Allah memberikan petunjuk pada seorang dan orang itu lalu lapang dadanya lalu mau masuk Islam. Kadzalika yas'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah itu menjadikan keburukan atas orang-orang yang tidak beriman. Nah, ceritanya di atas tadi kan menjelaskan tentang hal-hal yang menerangkan tentang keadaan orang yang tidak iman. Tapi juga ditutup tadi dengan yang terakhir. Tapi kalau orang itu menghendaki, orang yang tidak iman itu kalau dikehendaki dapat petunjuk, itu tadi diberi petunjuk, lalu dia dadanya lapang, hatinya lapang, bisa menerima agama Islam, gitu. Terus masuk Islam. Itulah orang yang dikehendaki Allah. Lalu untuk ini diteruskan, wa hadza siratu rabbika mustaqim. Itulah jalan Tuhanmu yang lurus. Ya Tuhan, jalan Tuhanmu yang lurus itu yaitu jalan untuk memenuhi anjuran Allah untuk masuk agama Islam tadi. Jadi kalau orang yang sudah masuk ajaran Islam lalu melaksanakan ajarannya, itu berarti orang itu sudah melalui jalan lurus. Seperti Allah menjelaskan, ini loh jalan yang lurus, ya ini ajaran agama Islam itu. Mudah-mudahan kita ini ya tetap ada di jalur jalan yang lurus, lalu mengikuti ajaran Allah dalam Al-Quran ini sampai ayat sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Saya kira untuk waktu ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.